بإسلامي وإيماني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Lestari. Kali ini saya akan membahas tentang tahsin surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat. Jadi dalam membacanya itu kita harus benar-benar perhatikan benar atau tidaknya makhraj kita. Karena ketika dalam membaca surah Al-Fatihah kita tidak memperhatikan hal tersebut, misalkan makhrajnya masih salah, kemudian matnya ketinggalan, bisa jadi itu mungkin ya sholat kita tidak diterima. Allahu ta'ala a'lam. Nah, di sini kita perlu menyempurnakan bacaan kita untuk memenuhi daripada rukunnya, rukun sholat. Saya langsung saja. Kali ini saya akan membaca terlebih dahulu keseluruhannya, lalu nanti kita bahas satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi dalam membaca ta'awudz itu perlu diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu adalah tidak kedengaran suara c-nya itu ja. Nah, ini keliru. Yang benar itu adalah ja. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini perlu dilatih karena memang agak susah ya. Oke, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini perlu diperhatikan yaitu matnya. Mat tabi'i itu 2 harokat. Namun seringkali kita mendengar irama seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah irama yang familiar yang keliru. Jadi mat tabi'i itu tidak boleh lebih dari 2 harokat. Seperti itu. Selanjutnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Nah, perhatikan di sini lam itu sukun. Namun seringkali kesalahan yang terjadi dibaca seperti qalqalah. Nah, itu tidak boleh karena huruf qalqalah itu ada 5. Qaf, ta, ba, dal, jim. Jadi selain huruf kelima itu tidak boleh kita pantulkan atau tidak boleh dibaca qalqalah. Jika sukun harus jelas dibaca sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, seperti itu. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini perhatikan lagi matnya tidak boleh lebih dari 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Itu tidak boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu yang benar. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Nah, jadi di sini perhatikan Maliki. Itu mungkin karena agak terburu-buru dalam membaca surat Al-Fatihah, jadi kasroh kaf tidak
terdengar jelas. Jadi kedengarannya seperti sukun. Nah, jadi di sana lebih ditekankan lagi untuk kasrohnya diperjelas. Maliki, maliki, maliki yaumiddin. Ya, seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan, jangan sampai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu tidak tasydid. Karena tasydid itu tidak boleh ketinggalan. Satu saja tasydid kita tidak baca atau ketinggalan, itu sama saja bacaan kita tidak sah. Seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi di sana perhatikan makhraj huruf H. H itu keluarnya dari tenggorokan, bukan dari dada. Jadi dalam bacanya itu tidak seperti ih. Nah, bukan seperti itu. Jadi yang betul itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Adapun huruf H itu adalah huruf hijaiyah yang paling lemah, seperti itu. Jadi bacaannya tidak diperjelas bukan seperti itu, tapi yang benar adalah ihdinas siratal mustaqim, keluarnya dari tenggorokan. Selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta sama halnya tadi seperti ale itu ana. Nah, itu tidak boleh diqalqalahkan. Hati-hati di sini. Kadang kita karena kecepatan mungkin bacanya kadang seperti qalqalah, kedengarannya seperti qalqalah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Nah, di sini perhatikan huruf gha. Nah, huruf gha itu keluarnya dari tenggorokan. Gha. Ghairil maghdu. Nah, bukan maghdu, bukan ya. Yang betul adalah ghairil maghdu. Nah, seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, perhatikan di sini huruf do itu keluarnya dari pinggir lidah yang kiri maupun yang kanan ataupun keduanya. Jadi memang dalam melafalkan huruf do ini agak susah. Satu-satunya yang mampu melafalkannya dengan baik itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam hal ini kita juga harus terus belajar agar bisa melafalkannya dengan baik seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perhatikan juga di situ ada matnya. Matnya itu dibaca 6 harokat. Mad lazim kalimi musaqqal. Jadi wajib dibaca 6 harokat. Waladdallin. Nah, setelah matnya di sana ada lam tasydid. Jadi harus ditekan. Ya, bacaannya harus ditekan. Waladdallin. Amin. Nah, seringkali kita mendengar itu waladdallin. Nah, kalau seperti itu berarti tidak ada tasydidnya. Begitu kurang lebih seperti itu. Semoga penjelasan singkat ini bisa sedikit membantu teman-teman untuk memperbaiki lagi makhrajnya, memperbaiki lagi bacaan Al-Fatihahnya, karena bagaimanapun juga surat Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada sholat. Jadi itu sangat penting untuk kita sama-sama belajar dan memperbaikinya.
Karena kita juga kan sebagai ibu ya, bagi yang sudah memiliki anak tentunya nanti akan menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Nah, ibu itu sendiri yang akan mengajarkan anaknya membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau keliru di dalam kita mengajarkannya, maka bacaan Al-Fatihah anak kita otomatis akan salah atau keliru. Jadi itu akan terjadi sepanjang hidupnya seperti itu. Ketika dia membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya, maka itu sudah salah. Nah, jadi alangkah baiknya sedini mungkin untuk kita perbaiki. Karena ketika kita mengajarkannya kepada anak kita, kemudian kita mampu mengajarkannya dengan baik dan benar, dan anak kita mengamalkannya ketika sholatnya, insya Allah itu akan menjadi amal jariah bagi kita semua, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan, syukran ala istimaikum. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tidur. الكون وزمن بإسلامي وإيماني